Alur cerita anime Call of the Night bagian pertama. Cerita bermula dari kegelapan malam. Ada seorang vampir di atas gedung. Terlihat pada malam itu kota begitu sepi. Namun seorang anak laki-laki bernama Yamori keluar dari apartemennya. Dia pun berkeliling pada malam yang poek itu. Dia juga merasa nyaman saat pergi keluar malam hari. Dia lalu pergi ke taman dan bermain ayunan sampai-sampai dia pun mubui dari ayunan. Diceritakan olehnya kalau dia sekarang agak sulit tidur. Dia juga pernah ditembak seorang wanita untuk menjadi kabogohnya. Lalu Yamori menjadi bahan gibah para bondon di sekolah karena menolak seseorang yang ingin mencintainya. Dia pun membuka HP dan tiba-tiba ponselnya berdering. Namun ternyata berisi pesan promosi cashback GoPay. Kemudian dia pun membeli sebuah minuman berdemek. Tiba-tiba di sebelahnya ada seorang vampir bondon bernama Nanakusa. Nanakusa menyadari kalau anak muda itu sulit tidur. Dia pun berencana akan membantunya. Setelah itu mereka berdua berkeliling ke sisi kota. Kemudian mereka berdua menghampiri 3 orang pria kantoran yang sedang mabok. Dia pun mencoba menggoda para pria hidung kecombrang tersebut. Yamori begitu heran karena Nanakusa terlihat begitu akrab dengan orang lain. Kemudian Yamori lari ngabret sedan-edannya karena tidak mengerti situasi saat ini. Dia pun kembali menemui ketiga pria mabok itu. Lalu Nanakusa menghampiri dirinya lagi. Kemudian Nanakusa mengajak Yamori untuk tinggal bersama di apartemen miliknya. Sesampainya di apartemen, Nanakusa langsung membuka pakaian gemes miliknya. Hal itu membuat riweuh Yamori menganggap dia akan melakukan adu gabrut, dan dia pun ingin kabur dari tempat itu. Setelah itu mereka berdua rebahan bareng pada kasur itu. Beberapa saat kemudian Yamori merasa begitu tenang dan tertidur. Nanakusa berusaha menggoda dirinya yang tertidur, memastikan Yamori tertidur lelap dahulu. Kemudian Nanakusa melakukan serangan dengan menghisap darahnya. Ketika terbangun, Nanakusa mengatakan kalau darah yang berceceran berasal dari nyamuk. Yamori menyadari kalau Nanakusa adalah seorang vampir. Yamori pun ingin merubah dirinya menjadi seorang vampir. Tapi menurut Nanakusa, dia bukanlah tipe vampir yang mampu merubah orang menjadi vampir. Setelah itu mereka berdua keluar dari apartemen dan Nanakusa meminum bir peletok. Nanakusa mengatakan kalau saat dia menghisap, bagaikan rasa adu gabrut seperti manusia pada umumnya. Kemudian Nanakusa menanyakan orang yang disukai Yamori di sekolah. Tapi menurutnya dia pernah punya seorang gadis yang ditolaknya karena dia tidak tahu soal perasaan rasa cinta. Kemudian Yamori memintanya untuk mengubahnya menjadi vampir. Meskipun Nanakusa tidak bisa mengubahnya menjadi vampir, kalau jatuh cinta kepadanya dipersilahkan saja. Setelah itu, mereka pun pergi ke atas gedung. Rupanya Nanakusa membawa terbang Yamori berkeliling kota. Di malam itu Yamori keluar dari apartemennya. Dia pun kembali menemui Nanakusa di sebuah taman. Yamori ingin mengubah dirinya menjadi seorang vampir. Akan tetapi dijelaskan oleh Nanakusa, tidak semua vampir bisa mengubah orang menjadi vampir. Menurutnya, menghisap darah orang bagaikan adu gabrut. Setelah itu secara jujur, Nanakusa mengungkapkan kalau darahnya Yamori begitu nikmat. Setelah itu mereka berdua berjalan ceker. Di jalan itu, Yamori memutuskan untuk mencintai Nanakusa. Yamori pun berkeliling di kota itu dan melihat kembali 3 orang lelaki hidung kecombrang yang sedang mabok. Kemudian saat berkeliling itu, Yamori ingin kembali menemui Nanakusa. Sampai akhirnya di sebuah gang senggol, Nanakusa menghampiri dirinya. Dijelaskan olehnya kalau dia sedang mencari darah untuk dihisap. Sementara itu, Yamori menyindir dirinya karena dianggap vampir paket hemat. Setelah itu, Yamori meminta kontak darinya agar bisa ketemuan setiap malam. Akan tetapi Nanakusa tidak memiliki handphone. Di apartemen itu Nanakusa mengobok-ngobok isi lemarinya. Dan rupanya memiliki handphone jadul. Handphone itu ukurannya segede gaban. Tapi dipikir-pikir menurutnya dia tidak butuh handphone. Setelah itu mereka berdua pun rebahan di kasur kembali.
Nanakusa pun kembali menyedot darah Yamori yang begitu lezat. Setelah itu, Yamori berjalan ceker hingga ke taman. Tanpa diduga, datanglah Nanakusa ke taman tersebut. Lalu, Yamori menunjukkan sebuah alat, yaitu sebuah jam untuk berkomunikasi dengannya. Rupanya jam itu dibeli olehnya pada saat masa kecil. Dia pun lalu menyimpan jam satunya di atas sebuah loker. Sampai akhirnya suatu hari, jam itu ditinggalkannya dan menghilang. Dia pun menunggu-nunggu sinyal masuk dari jam yang lainnya. Dari cerita tersebut membuat Nanakusa ngakak edan. Beberapa saat kemudian di tengah jalan itu Yamori berusaha memanggil Nanakusa. Rupanya mereka berdua berhasil menghubungi satu sama lain. Setelah itu mereka pun pergi ke sekolah Yamori. Terlihat Nanakusa kembali menyedot darah Yamori. Singkat waktu menunjukkan pukul 4 pagi. Kemudian terlihat Akira berjalan menuju Yamori. Akira menanyakan apa yang dilakukan Yamori saat ini. Sementara itu pada malam itu Yamori menanyakan definisi dari sebuah teman. Dia juga kepikiran dan tidak enak karena sudah lama tidak bertemu dan menganggap Akira itu adalah teman. Kemudian Akira dengan Yamori. Dia curcol karena selalu terpisah kelas dengannya. Akira juga merasa heran karena Yamori jarang masuk sekolah. Rupanya Akira berhasil menemui Yamori dari sebuah jam yang ditemukan di atas lokernya. Akira merasa khawatir dengan keadaan Yamori. Untungnya dia merasa bahagia karena Yamori keadaannya baik-baik saja. Kemudian Akira menjelaskan kalau dia selalu terbangun pada pagi hari, meskipun jam 4 subuh. Dia kebiasaan keliling berjalan ceker sebelum akhirnya masuk sekolah. Singkat waktu, Yamori kembali menemui Nanakusa di apartemennya. Dia pun bergegas untuk cabut dari apartemen itu. Kemudian Yamori menemui kembali Akira yang terbiasa bangun subuh. Mereka berdua pun ngobrol di pinggir taman tersebut. Tanpa diduga, Nanakusa mengintip dari kejauhan kedekatan mereka berdua. Setelah itu, Nanakusa datang menghampirinya dan menganggap mereka berdua sedang membahas penggabrutan. Lalu Nanakusa menjelaskan kepada Akira kalau mereka berdua hanyalah teman adu gabrut. Setelah itu Nanakusa melakukan serangan gigitan vampirnya. Terlihat Akira keheranan dan menyadari kalau Nanakusa adalah vampir. Setelah itu mereka bertiga masuk ke restoran Dadang Cikopi. Nanakusa pun membeli minuman bir peletok. Akira lalu menanyakan Yamori yang selalu membolos sekolah. Tapi Yamori tidak bisa menjelaskan masalah yang terjadi. Kemudian Akira mengajak Yamori untuk berangkat ke sekolah bersamanya. Kemudian Nanakusa dan Akira saling mengenalkan dirinya. Setelah itu Nanakusa pun cabut dari mereka berdua. Setelah itu Yamori mendatangi Nanakusa yang terlihat ngambek. Pada pagi menjelang, di sebuah jembatan, Yamori yang terduduk ngajedok itu tiba-tiba didatangi oleh Nanakusa. Yamori pun menanyakan kenapa dirinya marah. Dijelaskan oleh Nanakusa kalau dia terlihat begitu kesal. Kemudian mereka pun melakukan barter jigong secara spontan. Akira pada saat sekolah itu dia melihat salah seorang temannya yang digetok karena keseringan begadang. Setelah itu dia pulang dari sekolah dan tiba di rumah. Dia lalu membersihkan diri dan mandi kuku cuprakan. Hidupnya terlihat begitu gaje dan sampai akhirnya dia pun rebahan tidur di kamarnya. Dia pun lalu tidur tepat waktu, jam 8:30 malam. Singkat waktu, Yamori kembali keluar dari apartemennya. Dia pun lalu berjalan mencari Nanakusa. Terlihat Nanakusa sudah stay di taman. Yamori berkeliling di kota itu dan melihat kembali 3 orang hidung kecombrang yang sedang abok. Akhirnya Yamori kembali menemui Nanakusa. Dia pun lalu menggodanya untuk menghisap darahnya. Dia pun memiliki tugas untuk mencintai seorang vampir. Nanakusa bertanya-tanya apakah dia serius untuk bobogohan dengan vampir. Kembali lagi Nanakusa menyedot darah Yamori. Kemudian Nanakusa menjelaskan kalau kemarin salah paham mengenai perhelatan adu jigong. Tapi menurutnya hal biasa adu jigong sesama teman. Di sisi lain, Akira terlihat sulit untuk tidur nyenyak. Kemudian, pada tengah malam yang poek itu, dia pun keluar dari apartemennya dan berkeliling di taman. Tanpa diduga, Yamori menghampiri dirinya.
Yamori pun keheranan karena Akira keluar pada tengah malam menggunakan seragamnya. Dia pun juga mengingatkan Yamori untuk hidup sehat selagi masih muda. Setelah itu, Yamori mengajaknya bermain bersama. Lalu Yamori mengajaknya bermain game PlayStation di apartemen milik Nakusa. Selain itu, Akira juga mendukung rasa cintanya kepada siapapun. Mau itu vampir, mau itu manusia, terserah bebas weh. Mereka pun lalu melanjutkan bermain game RPG. Terlihat salah satu karakter di sana memiliki gunung kembar yang gede. Kemudian Yamori memintanya untuk tidak membahas gunung kembar. Akan tetapi Nanazuka mengatakan lebih baik mengatakan gunung kembar daripada opai agar lebih sopan. Setelah bermain game, Nanakusa mengajak mereka berdua untuk tidur rebahan bareng. Akira pun kaget karena permintaan Nanakusa tersebut. Setelah itu mereka bertiga pun tidur rebahan bareng. Akira menyadari saat ini sudah jam 4 subuh. Dia berencana akan keluar dari apartemen itu untuk berkeliling. Namun dijelaskan oleh Nanakusa kalau di luar sedang hujan deras. Kemudian Yamori dan Nanakusa melakukan perhelatan nyedot darah. Lalu Akira menanyakan tujuan dari penyedotan darah tersebut. Dijelaskan oleh Yamori kalau dia ingin menjadi vampir. Kemudian mereka pun tidur rebahan kembali. 4 jam kemudian Akira pun kaget karena dia bangun terlambat untuk pergi ke sekolah. Dan dia pun bersiap untuk kembali ke sekolah. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.